Baiklah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam yakdzib Ibrahimun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salam qattu illa thalatha kadzibat." Ini bisa dibaca kadzibat, bisa dibaca kadzabat. Kata Nabi kita Ibrahim sang Nabi alaihi salam tidak pernah dusta kecuali 3 kali. Sintaini fi zatillah, 2 kali berdusta fi zatillah, dua-duanya untuk Allah. Adapun dusta yang pertama dalam surat As-Saffat ayat 89, Allah berfirman, inni sakim. Mereka mengajak Nabi Ibrahim untuk berlebaran. Wahai Ibrahim, ini saatnya lebaran, ayo kita lebaran. Mengikuti orang kafir lebaran bersama tidak boleh. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, ini sakim. Oh, saya sedang sakit. Padahal dia sehat. Tapi dia menyatakan sakit. Sakit apa ini? Ya, tentu dia sakit hati melihat kesyirikan-kesyirikan kaum yang akan memeriahkan lebaran tersebut. Baik, dusta yang kedua dalam surat Al-Anbiya ayat 63. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Setelah mereka berlebaran di lapangan, diam-diam Nabi Ibrahim masuk ke gereja atau tempat ibadah mereka. Dihancurkan berhala-berhala kecil ini. Tapi ibadah paling besar dibiarkan. Mereka berkata yang enggak ikut tadi cuma Ibrahim, dia mungkin yang punya kerjaan. Anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Ibrahim, Tuhan ini udah hancur. Enggak ikut cuma kamukah yang melakukan ini? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Ya, dia yang melakukannya, maksudnya Ibrahim. Tapi yang paling besar ini, mereka enggak pakai koma disambung. Mestinya koma. Ya, dia yang melakukan. Nah, ini yang paling besar. Mereka sambung, yang melakukannya dia yang paling besar. Mesti melakukannya dia, titik, yang paling besar ini. Wa wahidatun fi sya'ni Sarah. Dusta yang ketiga, ini memang dusta dia diuntungkan di sini. Fi sya'ni Sarah, terkait dengan dusta terhadap istrinya yang bernama Sarah. Fa innahu qadima arda jabbarin wa ma'ahu Sarah. Dalam perjalanannya Ibrahim alaihi salam terpaksa memasuki sebuah kawasan ini dekat dengan Mesir, dan beliau bersama dengan istri beliau Sarah. Wa kanat ahsanan nas. Dan Sarah ini adalah manusia tercantik saat itu. Wajar kalau cucunya Yusuf juga jadi indah juga. Nah, di sini dikatakan bahwa kanat ahsanan nas, manusia tercantik saat itu adalah Sarah, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Faqala laha, lalu Nabi Ibrahim berkata kepada istrinya, inna hadzal jabbar in ya'lam annaki imra'ati yaghlibni 'alaik fa in sa'alaki fa akhbirihi annaki ukhti. Sarah, ini penguasa Mesir ini orang jahat. Kalau dia tahu kamu istri saya, dia akan ambil kamu. Tapi kalau dia tahu kamu ini cuma adik saya, biasanya enggak diambil. Fa inni la a'lamu fil ardi musliman ghairi wa ghairaki. Sarah, saat ini tidak ada muslim kecuali kamu dan saya. Falamma dakhala ardahu ra'aha ba'du ahli al-jabbar. Setelah Nabi Ibrahim memasuki kawasan itu, ternyata ada yang melihat Sarah. Faqala, lalu pedagang ini mengatakan, laqad qadima ardaka imra'atun la yanbaghi laha an takuna illa laka. Oh Tuan Raja, kamu tahu enggak? Ada pendatang
suami istri, tapi istrinya itu pantasnya buat Anda. Cuantinya luar biasa. Ini perempuan benar-benar lukisan. Cantiknya Anda ada cacat. Pokoknya Anda harus cobain perempuan itu. Kamu yang paling berat. Fa'arsala ilaiha. Maka raja ini memanggilkan pasukan, kata dia perempuan itu harus sampai sini. Menyadari Sarah telah ditangkap, faqama Ibrahim alaihi salam ila salah. Di mana lagi tempat mengadu kalau bukan Allah? Sarah radhiyallahu anha ditangkap, tak ada kekuatan untuk membela. Akhirnya Ibrahim alaihi salam melakukan salat. Falamma dakhalat alaihi lam yatamanak an basata yadahu ilaiha faqubidat yaduhu qabdatan syadidah. Setelah Sarah baru saja sampai di ruangan raja, raja tidak bisa nahan diri, langsung menyergap Sarah. Tak pakai nunggu-nunggu. Ini luar biasa. Langsung Sarah disergap. Tapi baru mau menyergap begini, tiba-tiba tangannya tertahan dan gak bisa ngapa-ngapain. Gak bisa bergerak sama sekali. Faqala laha, raja ini mengatakan, udu'illah an yutliqa yadi wala adurruki. Perempuan, berdoalah kepada Allah biar tidak lumpuh, supaya ini berfungsi lagi. Saya janji gak bakal ganggu kamu lagi. Fafa'alat, maka Sarah radhiyallahu anha berdoa. Dalam riwayat lain, sesampainya di kediaman raja, Sarah minta izin untuk berwudu. Setelah berwudu dia salat 2 rakaat, setelah itu dia minta tolong kepada Allah. Jadi Ibrahim berdoa, dia pun berdoa. Nabi Ibrahim salat, dia pun salat. Fa'ada faqubidat ashadda minal qablatil ula. Setelah tangan raja, kakinya semuanya udah sehat, berfungsi lagi. Lihat Sarah tapi tidak bisa nahan diri lagi. Dicengkeram lagi Sarah radhiyallahu anha. Apa yang terjadi? Ternyata tangannya ini seolah-olah ada yang nahan, ada yang ngikat. Lebih dahsyat dari yang pertama. Gak bisa bergerak sama sekali. Wa qala udu'illah an yutliqa yadi. Aduh perempuan, berdoa lagi lah sekali lagi biar tangan saya ini berfungsi, kaki saya berfungsi. Falakillahi alla adurruki, saya berjanji dengan Allah tidak mengganggu kamu lagi. Fafa'alat wa utliqat yaduhu. Lalu Sarah berdoa dan raja ini kembali normal. Wada'al ladzi ja'a biha faqala lahu. Lalu raja memanggil pasukan yang jemput. Siapa pasukan yang jemput wanita ini? Oh, saya Tuan Raja. Kata raja, innama ataitani bi syaitan wa lam ta'tini bi insan. Kamu bawa perempuan bukan manusia, ini setan. Tak bisa diapa-apain. Ini bukan manusia, ini setan. Maksudnya jin. Fa akhrijha min ardi. Usir dari istana ini, bahkan usir dari kerajaan ini, tidak boleh di sini lagi. Wa atiha hajar, tapi berikan dia pelayan. Jadi karena cantiknya Sarah ini, rupanya raja tidak sampai hati ini. Secantik ini kalau sampai masak, secantik ini kalau harus nyuci, sayang cantiknya. Maka raja mengatakan berikan dia pembantu, yaitu kulit hitam yang bernama Hajar. Fa'aqbalat tamshi, maka dia pun pulang menjumpai suaminya Ibrahim dengan berjalan santai. Falamma ra'aha Ibrahim alaihi salam insaraf faqala lahum mahyam. Melihat Sarah datang, maka Ibrahim bertanya, mahyam. Mahyam itu artinya gimana keadaan? Ini bukan bahasa Arab ya, ini dari bahasa Persia. Qalat, Sarah menjawab, khairan kaffallahu yadal fajir wa akhdama khadiman. Keadaannya sangat bagus. Tangan orang jahat itu dibelenggu oleh Allah.
Tidak bisa ngapa-ngapain saya. Bahkan dia berikan nih wanita kulit hitam bernama Hajar untuk jadi pembantu supaya saya tidak kerja lagi. Faqala Abu Hurairah berkata, "Fatilka ummukum ya bani ma'as sama." Itulah bunda kalian wahai bani ma'is sama. Bani ma'is sama konon yang dimaksudkan adalah Ansar dan Salam. Allah Azza wa Jalla Nabi Ibrahim alaihissalam, subhanallah. Saya kira istri kita diambil orang lain untuk dihina dengan perbuatan zina. Kemudian pelajaran berikutnya dalam hadis yang mulia, al-faza'u ila salah. Apa itu? Kegelisahan Anda bawalah ke dalam salat Anda. Bawalah ke dalam salat Anda. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam, Hajar ditangkap untuk dinikmati oleh seorang raja. Gelisah sakit luar biasa Ibrahim alaihissalam. Gelisah sakit luar biasa Sarah radhiyallahu anha. Tapi kedua belah pihak tahu Allah Maha menolong. Maka Ibrahim alaihissalam langsung salat. Sarah sesampainya di tempat si raja tadi izin berwudu, lalu kemudian salat. Nah, maka oleh sebab itu jamaah sekalian, dengar, akan ada ujian di mana semua kekuatan Anda akan patah. Semua kekuatan Anda nggak ada guna. Datang ujian, saya profesor tapi kok saya nggak ngerti. Ujian ini memang mematahkan pintarnya kamu. Datang ujian, uang saya banyak. Iya, ujian ini mematahkan uangmu, nggak ada gunanya uangmu kalau sudah datang ujian. Persoalan yang masih selesai dengan uang Anda itu bukan ujian. Persoalan yang masih selesai dengan jabatan Anda itu bukan ujian. Kesulitan yang masih selesai dengan cerdasnya Anda itu bukan ujian. Ujian itu apa? Ujian itu saat semua kekuatan Anda hancur, datang kematian, hartanya Anda nggak guna, jabatannya Anda nggak guna, pintarnya Anda nggak guna, maka kematian dinamakan dengan ujian. Zakaria alaihi salam ingin punya anak, beliau berdoa, Rabbi, Rabbi, Rabbi. Tapi ujung-ujungnya doa Zakaria diterima oleh Allah saat beliau salat, kemudian doa. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. Maka malaikat memanggil Zakaria yang sedang salat di mihrab. Malaikat berkata, Yahya, wahai Zakaria, kegembiraanmu datang, kamu akan punya anak. Nih, jadi Nabi Zakaria bertahun-tahun minta anak, tapi doanya dikabulkan Allah saat beliau salat dan doa. Nabi Ibrahim alaihissalam istri disandra, Sarah radhiyallahu anha juga disandra. Selesainya setelah mereka salat. Bagaimana dengan Nabi kita? Kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Kalau Nabi kita gelisah biasanya beliau salat. Dan lihat di bagian akhir surat Al-Hijr, Allah berfirman, وَلَقَدْ نَعْلَمْ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. Muhammad, kami tahu hatimu sakit dengan bulinya orang-orang kafir ini. Kami tahu Muhammad, kami tahu. Solusinya apa? Sabbih bihamdi rabbik. Sebanyak mungkin mengucapkan subhanallah wa bihamdi. Wa kum minas sajidin, dan banyak-banyak melakukan salat. Makanya salat ini ibadah terbesar, ibadah terbaik. Nah, jadi kapanpun Anda susah ataupun Anda sulit, udah nggak usah pakai uang lagi lah. Uang itu nggak bisa menyelesaikannya. Sudah. Bentangkan sejadah, tuluskan hati, hadirkan hati, pikiran, berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku udah nggak mampu.
Ya Allah, aku udah kalah. Ya Allah, semuanya telah patah. Tidak ada harapan kecuali Engkau yang penyayang. Tidak ada harapan kecuali Engkau yang Maha Penolong. Ya Allah, tantul. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits. Nah, jemaah sekalian, kalau salat Anda ikhlas, doanya ikhlas, 100% solusi datang. Masalahnya tidak ikhlas kita berdoa. Ya Allah, bantulah ya Allah, sambil terbayang kawan sebelah. Oh, pulang kali ini. Ketika Anda udah minta Allah pertama kali, pikiran Anda bersihin, gak ada siapa-siapa pun dalam pikiran itu kecuali Allah. Kalau minta Allah tapi pikiran Anda masih bayangin kanan dan kiri, tidak jadi itu. Baik, pelajaran terakhir dalam hadis, boleh menerima hadiah orang kafir. Tadi Nabi Ibrahim dan Sarah, mereka terima hadiah. Hadiahnya adalah seorang budak kulit hitam bernama Hajar, dihadiahkan kepada. Padahal yang ngasih hadiah ini non-muslim, kafir, musyrik. Nah, maka hadis ini menunjukkan dibenarkan menerima hadiah dari orang-orang non-muslim. Masih banyak pelajaran lain, tapi kode alam sudah begitu. Pelajaran pertama di sini adalah dalam agama dibenarkan ma'arid. Apa itu? Menggunakan bahasa kiasan. Karena Nabi Ibrahim bilang begini, yang menghancurkannya emang dia yang paling besar ini. Cuman mereka nggak pakai koma, yang paling menghancurkannya adalah dia yang paling besar. Bukan begitu. Nah, ini silat lidah mungkin bahasa kitanya. Dibenarkan silat lidah itu. Ya, dibenarkan silat lidah itu, tapi dalam keadaan darurat. Ini pelajaran pertama dari kisah tadi. Ya, pelajaran kedua, dibenarkan melakukan nahi mungkar atau diharuskan nahi mungkar. Tapi jangan sampai membahayakan diri. Tadi Nabi Ibrahim nahi mungkar. Dan dia mencoba dalam nahi mungkar itu menggunakan bahasa silat lidah. Supaya apa? Untuk selamat. Tapi nyatanya kan orang kafir ini tidak percaya. Walaupun tidak ada CCTV, siapa lagi kalau bukan kamu gitu. Orang sekampung 300 orang, 299 di sana cuman kamu doang yang nggak datang. Tidak ada CCTV tapi kamu orangnya. Akhirnya dia dibakar. Nah, jadi kemungkaran ini bukan kemungkaran korupsi 13 triliun. Tapi kemungkaran ini adalah penuhanan kepada selain Allah. Makanya Nabi Ibrahim tidak tahan, dihancurkan oleh dia. Ini Ibrahim kalau ke sini, hancur itu patung-patung. Semua patung Indonesia, Ibrahim misalnya hidup lagi, Nabi Ibrahim. Ibrahim turun, hidupkan Allah Azza wa Jalla datang ke Indonesia kunjungan. Pertama kali didatangi patung-patung ini. Hancur apa dia? Tapi kita beda gaya. Ini sejarah, ini sejarah, ini sejarah. Ya, sekarang patung ini memang sejarah, tapi besok apa jadinya? Orang akan kultuskan patung-patung itu. Nah, dalam agama kita ada undang-undang bahwa nahi mungkar itu wajib, membongkar patung-patung itu wajib dengan catatan tidak membahayakan diri. Kalau membahayakan diri tidak perlu.